Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robbisrohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari sama-sama kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah, ya. Ini merupakan rukun iman kita, salah satu dari rukun iman yang keempat, ya, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, sebelumnya Ibu bacakan dulu indikator pembelajaran kita, yaitu menyebutkan arti iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelaskan makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyimpulkan keterkaitan antara beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku saling tolong-menolong. Kemudian menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda, hikmah, dan manfaat beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku saling tolong-menolong. Nah, pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yaitu iman kepada iman itu kita sudah sama-sama mengetahui, ya, iman artinya percaya, ya kan? Percaya berarti iman kepada Rasul-Rasul Allah itu berarti meyakini bahwa Rasul-Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar-benar selamat agar selamat di dunia dan akhirat. Nah, ada Rasul dan ada juga Nabi, ya. Nabi ada yang hanya Nabi dan ada Nabi dan Rasul. Nah, ada perbedaan antara Nabi dan Rasul, yaitu Nabi itu manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, ini banyak, ya, Nabi itu banyak. Jumlah jelasnya tidak diketahui, cuman menurut Imam Ahmad dalam riwayat hadis Abi Dzar mengatakan bahwa jumlah para nabi itu sebanyak 124.000 nabi, ya. Cuman itu menurut Imam Ahmad. Kemudian sedangkan Rasul itu berjumlah 315. Nah, tapi ini hanya menurut Imam Ahmad, ya. Jumlah tepatnya itu tidak diketahui nabi itu dan sangat banyak. Dan mereka hanya untuk menerima wahyu itu dari Allah itu hanya untuk diri sendiri, tidak disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul itu menerima manusia pilihan yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman Allah kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Nah, ini juga Nabi dan Rasul banyak, ya. Hanya saja yang wajib kita ketahui itu ada 25 Nabi dan Rasul. Nah, itu pun tidak semua Nabi dan Rasul menerima kitab. Sebahagian itu menerima suhuf-suhuf, ya. Hanya dalam suhuf itu dalam bentuk lembaran-lembaran. Jadi kalau Nabi yang menerima kitab itu hanya 4, ya. Dan kitab yang diturunkan Allah itu ada 4 yang wajib kita imani, yang kemarin sudah kita pelajari di semester ganjil, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, jadi Nabi yang lain, Rasul yang lain gimana? Rasul yang lain itu tidak menerima kitab, akan tetapi dalam bentuk suhuf itu dalam bentuk lembaran-lembaran, tetapi tetap juga namanya firman Allah yang dituangkan dalam lembaran-lembaran, tapi bukan kertas, ya. Bukan lembar, maksudnya lembaran itu bukan kertas-kertas langsung diturunkan Allah, tetapi sama seperti Al-Quran itu disampaikan oleh malaikat Jibril, diwahyukan baik dengan cara mimpi atau secara langsung
tetapi tidak sebanyak kitab. Nah, begitu maksudnya suhuf itu tadi. Kalau kitab itu kan banyak ya, seperti Al-Qur'an itu banyak sampai dibukukan, dibuat sedemikian rupa supaya lebih memudahkan kita untuk mempelajarinya, untuk membacanya. Nah, itu kan bukan langsung kitab seperti itu diturunkan Allah, tetapi dalam manusialah yang membuatnya menjadi lembaran-lembaran kertas. Nah, begitu juga suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran itu maksudnya bukan dalam bentuk kertas, dalam bentuk, tetapi dia sedikit, tidak sebanyak kitab. Nah, itu maksudnya suhuf ya. Nah, kemudian kita yang wajib kita ketahui itu ada 25 dan ada 5 nabi dan rasul itu yang merupakan nabi ulul azmi ya. Nabi ulul azmi itu ada 5 orang, yaitu nabi yang pertama itu Nabi Nuh alaihissalam, itu termasuk nabi ulul azmi ya. Beliau mempunyai mukjizat ya. Mukjizat itu artinya kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala atau keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain ya, tidak dimiliki oleh manusia-manusia yang lain ya, hanya dimiliki oleh manusia pilihan Allah tersebut, yaitu rasul yang menerima mukjizat itu. Seperti Nabi Nuh, apa mukjizatnya? Ya mukjizatnya itu terselamatkan, Allah menyelamatkannya dari banjir bandang ya, banjir bandang yang memusnahkan semua kaumnya yang kafir, yang tidak mau mengikut kepada ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh, ajaran yang dari Allah Subhanahu wa taala, yang ingkar kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk anaknya. Jadi anak Nabi Nuh itu juga ikut tenggelam dalam banjir bandang. Nah, jadi Nabi Nuh selamat dalam banjir bandang ini, yang diselamatkan oleh Allah, yaitu dengan kapal ya, dengan kapal, masuk ke dalam kapal yang dibuat sendiri oleh Nabi Nuh, kapal yang besar. Jadi masuklah ke dalam kapal itu umat Nabi Nuh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan binatang-binatang ternak. Nah, itulah yang selamat dari banjir bandang. Inilah yang menjadi mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kemudian yang kedua itu Nabi Ibrahim alaihissalam juga menjadi pilihan Allah, menjadi nabi yang ulul azmi. Nah, apa mukjizatnya? Yaitu mukjizatnya itu tidak terbakar oleh api ya. Nabi Ibrahim ini hidup pada masa Raja Namrud ya. Nah, Nabi Nuh ini pada suatu hari Nabi Ibrahim ini menghancurkan berhala-berhala yang dibuat oleh ayahnya sendiri. Nah, ayah Nabi Ibrahim sendiri itu kafir ya, tidak mau mengikut kepada ajaran yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim. Nah, ayahnya yang membuat patung. Nah, Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu, yang berhala-berhala itu dihancurkannya. Namun aksinya ini tidak disenangi oleh Raja Namrud. Maka Raja Namrud pun membakar Nabi Nuh alaihissalam dengan api ya. Itu terdapat di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 68 sampai 70 ya, yang berbunyi yang artinya bakarlah dia dan bantulah ilah-ilah kamu. Ilah-ilah itu apa ya, Tuhan-Tuhan ya, Tuhan-Tuhan. Ilah itu artinya Tuhan, bahasa Arab ilah, bahasa Arab ya, ilah itu artinya Tuhan. Nah, ini perkataan Raja Namrud yang ada di dalam Al-Quran, bakarlah dia dan bantulah ilah-ilah kamu, kata Raja Namrud. Jika kamu benar-benar hendak bertindak, kami beriman, hai, apa kata Allah di dalam Al-Quran itu, hai api menjadi dinginlah, kata Allah kan. Jadi Allah memerintahkan kepada api itu, yang biasanya api itu panas, yang selama ini kita tahu itu api itu panas, maka api yang membakar Nabi Nuh itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dingin, ya. Ya, Nak. Jadi itulah
mujizat Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tidak terbakar oleh api karena api itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dingin. Jadi itulah keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian siapa lagi yang ketiga itu Nabi apa lagi, Nak? Ada yang ingat? Nabi Ulul Azmi. Nabi Musa, Mem. Iya, Nabi Musa alaihissalam. Ada yang bisa menceritakan biar jangan Ibu aja yang cerita. Ada coba? Ibu kasih nilai 100 siapa yang cerita, yang mau? Langsung nih, nggak perlu lagi ngerjain tugas nih. Ada? Ah, nggak ada yang mau nilai 100 nih. Udahlah, nilainya 60 aja semua. Saya, Mem. Ayo, alhamdulillah ada yang mau. Kalau cerita tentang Nabi Musa, Mem, dia itu seorang Siapa nih? Monica, Mem. Oh iya, Monica. Iya, mantap Monica. Iya, lanjut. Kalau Nabi Musa itu dia berasal dari Bani Israel, Mem. Yang mana pada waktu itu dia lahir pada zaman Fir'aun, Mem. Iya, betul. Jadi waktu dia dilahirkan, orang tuanya ketakutan karena Fir'aun bermimpi nanti yang kelak akan membunuhnya seorang lelaki, Mem. Iya. Jadi dia memerintahkan kepada pasukannya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Terus karena orang tuanya ketakutan, jadi Nabi Musa dihanyutkan, Mem, di sungai. Iya. Sungai Nil. Terus Nabi Musa itu didapatkan sama istrinya Fir'aun, Mem. Yang bernama Aisyah ya, Mem, kalau nggak salah. Ya, Asia. Terus Aisyah itu mengangkat Nabi Musa menjadi anak angkatnya. Ya. Terus dibesarkan sama Aisyah sendiri kan, Mem. Terus waktu dia udah besar, dia itu menentang Fir'aun. Iya. Jadi waktu dia udah besar itu dia dikasih mukjizat Allah dari tongkatnya, Mem. Yang tongkatnya itu yang melawan para penyihir dari pesuruh Fir'aun, Mem. Terus nanti setelah itu Nabi Musa menyelamatkan kaumnya dari kejaran Fir'aun dengan membelah laut, Mem. Laut Merah. Iya, bagus ya. Terima kasih Monica, bagus sekali ya, Nak. Jadi intinya mukjizat Nabi Musa alaihissalam itu adalah tongkatnya ya, tongkatnya bisa menjadi ular, juga tongkatnya juga bisa membelah lautan yang menyelamatkan dia dan kaumnya dari kejaran Fir'aun, ya kan, kejaran pasukan Fir'aun. Nah, jadi dalam sejarahnya ini ya, Fir'aun itu saking Ibu tambahi ya, biar kita ingat-ingat sejarah sedikit ya kan, biar enggak kaku-kaku kali kita belajarnya. Nah, sampai saking penasarannya itu Fir'aun, mana sih Tuhan Nabi Musa itu, kan gitu. Pengen aku melihatnya, itulah bahasa sekarang lah ya kan. Jadi dia memerintahkan kepada kaumnya untuk membangun piramid, makanya itu ada piramid. Ada juga dalam Al-Quran, maka tinggikanlah begitu. Ibu lupa ayatnya, nanti Ibu cari. Pokoknya masih materi ini, besok kita minggu depan Ibu sampaikan ayatnya itu. Nah, tinggikanlah gitu. Dibuat di dalam Al-Quran memang dinyatakan bahwa Fir'aun itu memerintahkan kepada pasukannya atau anggotanya lah ya kan, bawahannya itu untuk membangun sebuah untuk bangunan yang untuk meninggikan. Dia ingin melihat Tuhan Nabi Musa begitu. Karena kan dia mengaku Tuhan, ingin disembah kan gitu. Jadi Musa tidak mau. Dia penasaran. Dibuatlah piramid. Itulah sejarahnya dibangun piramid itu untuk tempat Fir'aun melihat Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi kemudian Nabi Musa ini juga salah seorang nabi yang rasul yang berkomunikasi langsung kepada Allah ya.
berkomunikasi secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia di dalam Al-Qur'an juga diabadikan itu ya, Allah menyebutkan bahwa berkomunikasi dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian siapa lagi yang keempat, Nak? Nabi Isa, Mem. Iya, Nabi Isa. Ya, siapa yang bisa sebutkan mukjizat Nabi Isa? Saya, Mem. Siapa ini? Indah Permata. Hah? Indah, ya, ayo Indah. Salah satu mukjizat Nabi Isa adalah dapat menyembuhkan orang-orang buta, Mem. Iya. Dapat menghidupkan orang-orang yang meninggal dunia, Mem. Iya, dapat menghidupkan orang-orang yang meninggal dunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar ya. Kisah Nabi Isa ini dia itu tidak terlalu banyak dikisahkan. Yang banyak dikisahkan itu adalah kisah ibunya. Malahan ya di dalam Al-Qur'an itu banyak dikisahkan kisah ibunya, Siti Maryam, semenjak dia mengandung kemudian melahirkan, itu yang banyak dikisahkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kelima, Nabi apa? Nabi Muhammad, Mem. Iya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman. Mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita kelak di akhirat mendapatkan syafaat beliau, ya. Nah, gini, siapa yang bisa ada waktu sedikit lagi? Tadi Indah, Monika sudah. Coba ceritakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ada yang bisa? Yang sangat banyak ya. Nabi Muhammad SAW paling banyak mukjizatnya. Saya, Mem. Ya, siapa ini? Dian? Putri Dini, Mem. Iya, Putri Dini. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad itu menerima Al-Quran, Mem. Iya, benar. Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai sekarang kita bisa mengamalkannya, membacanya, dan jika kita mengamalkannya maka kehidupan kita akan selamat di dunia dan di akhirat, ya, bukan hanya di dunia tetapi di akhirat selamat, ya, kalau kita mengamalkan Al-Quran. Kemudian apa lagi? Ada lagi? Tadi Putri ini. Ada lagi adalah bulan jadi dua. Siapa lagi, Nak? Dan menjadi dua, Mem. Bulan, Mem. Iya. Membelah bulan menjadi membelah bulan. Kemudian apa lagi? Mengeluarkan air di sela-sela jari tangannya, Mem. Iya, mengeluarkan air dari sela-sela jari tangannya. Nah, ya, nggak habis-habis ya kalau cerita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini manusia yang terbaik ya, kekasih Allah, yang tidak mempunyai kesalahan ya. Kalau dibilang ada kesalahan Nabi Muhammad SAW sekali, dan itu langsung ditegur Allah. Itu ada di dalam surat Abasa ya, surat Abasa wa tawalla itu ya. Ketika dia bertemu dengan orang buta, kemudian dia berpaling, Allah di situ menegurnya, langsung menegurnya dan menceritakannya di dalam Al-Quran. Nah, salah satu nabi yang memang paling penyabar itu ya Nabi Muhammad juga, ya. Kalau gini, kenapa Ibu bilang seperti itu? Bukan berarti nabi yang lain itu tidak sabar, ya. Kita masih ada waktu sekitar 6 menit lagi. Bukan berarti nabi yang lain itu tidak penyabar, tidak sabar, akan tetapi keistimewaan Nabi Muhammad ini salah satunya dia sangat mencintai umatnya. Artinya sampai kalau nabi yang lain, misalkan Nabi Lut alaihissalam ya, ketika umatnya durhaka, ketika umatnya menentang dia, dan dia sudah capek, bilangnya sudah berulang kali mengajak kepada kebenaran tapi tidak mau, maka dia dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kaumnya itu dibalikkan ya, itu kaum Nabi Lut alaihissalam ya. Kemudian umat Nabi Nuh alaihissalam juga ditenggelamkan ya dengan banjir bandang.
Kemudian Nabi Yunus yang melarikan diri dari kaumnya, ya kan, yang melarikan diri sampai Allah menegurnya, ya, menegurnya dengan dengan memerintahkan ikan hiu memakan Nabi Yunus, ya. Nabi Yunus dimakan ikan hiu, ya, masuk ke dalam perut ikan hiu itu. Paus, paus. Ikan paus, ya, ikan paus. Nah, kemudian di situ Nabi Yunus alaihissalam menyadari kesalahannya, kemudian berdoa, subhanak subhanak inni kuntu minaz zalimin, apa awalnya? Siapa yang ingat? Kok lupa Ibu? Biasanya Ibu baca waktu sholat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kan itu dibacanya selama di dalam perut ikan hiu, sehingga Allah menyelamatkannya dari perut ikan hiu. Itu menjadi salah satu mukjizat Nabi Yunus alaihissalam. Nah, jadi sementara Nabi Muhammad SAW, beliau tidak, ya, beliau tidak sedikit pun ingin memusnahkan orang-orang yang menentangnya. Bahkan ketika malaikat Jibril sudah tidak tahan dengan perlakuan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW, Jibril menawarkan, wahai Muhammad, katanya, hai Muhammad, gitulah kalau bahasa sekarang, udahlah, doakan aja sama Allah, aku doakan ya sama Allah Subhanahu Wa Taala supaya Bukit Uhud itu ditimpakan kepada kaum-kaum yang durhaka ini, begitu. Nah, apa kata Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad tidak mau. Rasulullah mengatakan, tidak wahai Jibril, mungkin saat ini mereka belum beriman. Akan tetapi mungkin lusa, besok mungkin mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau mungkin anak-anak mereka yang akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Nabi Muhammad itu sangat menyayangi, tidak mau membalas dengan kejahatan. Dia masih berharap supaya umat itu masih mau beriman, memberi kesempatan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu ya. Kemudian dia sangat menyayangi umatnya, sangat mencintai umatnya, sampai pada akhir hayatnya juga ketika hendak meninggal dunia, maka dia yang diingatnya adalah umatnya, umati. Kemudian Nabi juga, Allah juga, dia juga meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tetap memberi kesempatan kepada hambanya, kepada umatnya yang durhaka, yang berbuat zalim, yang berbuat kejahatan, yang berbuat maksiat untuk bertaubat, sampai Allah memberi tawar-menawar dengan Rasulullah SAW. Akhirnya Allah tetap menerima taubat hambanya hingga saat sebelum Gorgoroh. Itulah tawar-menawar, mulai dari setahun sebelum meninggal, sebulan, sampai tawar-menawar, sampai akhirnya Rasulullah tetap menawar hingga sampailah Allah tetap menerima taubat hambanya sampai sebelum Gorgoroh mendatanginya. Begitulah saking sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Dan juga Nabi Muhammad meminta diberikan keistimewaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bisa memberikan syafaat kepada umatnya di yaumil hisab nanti, ya, di hari akhir. Itulah saking cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Ibu sampai terharu. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, nantinya diselamatkan, ya. Amin ya robbal alamin. Waktu kita sudah habis. Nanti kita sambung lagi, ya, materi ini masih, karena ini bukan satu kali pertemuan, ini ada 3 kali pertemuan, dan sudah sering kita membahas tentang Nabi dan Rasul ini sejak SD, tetapi tidak bosan-bosannya kita mengulang-ulang kisah-kisah Nabi, apalagi kisah Nabi Muhammad SAW, ya. Tetap semangat belajarnya walau di rumah, berdoa agar cepat kita belajar tatap muka supaya belajar lebih maksimal. Tetapi walaupun demikian, kalian harus tetap belajar semaksimal mungkin, ya. Jangan sepele, jangan ketinggalan cari ilmu. Ilmu bukan hanya di sekolah,
ilmu bisa kalian dapati di mana saja. Buka kalau lagi ada kuota, buka internet, buka di Google, buka di mana saja yang bisa mendapatkan informasi yang positif, apalagi tentang ilmu pengetahuan. Ya, tetap semangat mengikuti Zoom, juga tetap semangat jika ada kuotanya. Kalau ada kuotanya gratis, apalagi tetap dimanfaatin ya. Pas waktunya jam 9.00 Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.